Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrawati Pak dari calon guru penggerak angkatan 11 di SDN Berdasarkan 17. Di sini saya akan mewawancarai Bapak sebagai Kepala Sekolah SDN Berdasarkan 17 dalam rangka memenuhi tugas modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, gitu, Pak. Nah, saya akan bertanya, saya mulai ya Pak ya, izin. Baik, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, kasus dilema etika atau paradok dilema ya, itu banyak sekali terjadi di sekolah, terutama sekolah dasar. Kasus-kasus dilema etika adalah kasus-kasus yang menuntut dua pilihan yang mungkin, ya, tetapi tidak dapat diterima etika, ya, bersifat paradok etika atau dilema moral. Kasus dilema etika ini adalah kasus yang sangat rumit, ya, yang sangat sulit untuk dipecahkan karena berbenturan dengan etika moral. Ya, kasus-kasus dilema etika itu bisa meliputi kasus yang bersifat pribadi, sosial maupun profesional. Nah, kasus ini menuntut pengambilan keputusan yang sangat ekstra sabar, teliti, dan bijak. Ya, itu itu. Baik. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kasus dilema etika ini membutuhkan analisis pengambilan keputusan yang ekstra sabar, ya. Kemudian perlu analisis yang sangat seksama, perlu pendekatan teori nilai, ya, harus dipikirkan nilai positifnya, ya, ambil keputusan yang terbaik, kemudian carilah alternatif, ya, yang menawarkan kebaikan yang lebih besar dan dibutuhkan solusi alternatif, gitu ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke. Pertama, analisis masalah yang berkaitan dengan dilema etika secara detail. Itu satu, ya. Yang kedua, harus ada pendekatan teori nilai tadi. Ya. Pertimbangan menghasilkan keputusan yang bersifat baik, gitu ya, berdampak baik. Yang ketiga, temukan solusi alternatif tadi saya bilang, harus ada solusi alternatif. Yang keempat, perlu kerjasama dengan orang lain atau minta pendapat orang lain, berkolaborasi dengan orang-orang yang dianggap kompeten dalam hal ini. Yang berikutnya adalah buat daftar fakta yang relevan, ya. Ulangi, buat daftar fakta yang relevan dari dilema etika tadi. Menurut saya ada 5 langkah yang penting dalam pengambilan keputusan atau prosedur pengambilan keputusan kasus yang bernuansa dilema etika. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Ini penting nih, ya. Pertanyaannya bagus. Satu yang menjadi ukuran adalah dengarkan kata hati, ya, hati kecil kita. Dengarkan apa kata hati, ya. Yang kedua, gunakan teori nilai, ya. Teori nilai itu penting, ya. Kemudian bermusyawarah tadi, ya, bermusyawarah atau minta pendapat orang lain, agar kita tidak mengambil keputusan secara tunggal, ya. Ada masukan, ada pendapat orang lain,
supaya keputusan yang bersifat dilematika dari kita ini lebih bijak, lebih berdampak positif, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus Nah, ini dia nih, ini juga pertanyaan luar biasa nih. Tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, luar biasa. Yang pertama adanya kepentingan. Biasanya ada gesekan, ada kepentingan pribadi, ya. Yang kedua ada benturan birokrasi, benturan aturan. Misalnya saya kasih contoh ya. Kita sekolah negeri, sekolah dasar negeri wajib menerima anak-anak inklusi atau anak-anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Sedangkan di sekolah kita tidak disiapkan guru yang expert, yang khusus dari pendidikan luar biasa untuk menangani anak-anak tersebut. Tetapi aturan itu mewajibkan kita menerima, padahal tidak ada tenaga ahli yang bersifat khusus melayani peserta didik yang demikian. Maka apa yang terjadi dalam lapangan, pelayanan terhadap anak-anak ABK sangat kurang karena tenaga yang bersifat khusus yang expert di bidangnya kita tidak siapkan. Maka pelayanannya standar seperti guru-guru melayani anak-anak yang normal, gitu ya. Itu menjadi dilema buat kita. Yang kedua, contoh lain, UNI. Ada peraturan kepala dinas, ya, atau bahkan keputusan gubernur yang melarang sekolah mengangkat honorer, ya. Itu melarang betul pihak sekolah mengangkat honorer. Padahal tenaga-tenaga pendidik di sekolah, guru maupun teknik, secara perlahan banyak yang purna tugas, yang pensiun. Nah, ketika kita punya guru yang pensiun, lalu dilarang untuk mengangkat honorer, itu menjadi dilema, ya. Sementara anak-anak bangsa ini membutuhkan pelayanan maksimal, sedangkan kita sebagai pimpinan di sekolah dilarang mengangkat honorer. Itu sangat sulit keputusannya, ya. Kita mengikuti aturan yang disampaikan, maka kita kekurangan guru, lalu kita tidak mengangkat honorer. Apa yang terjadi? Anak-anak tidak bisa dilayani secara maksimal. Itu contohnya, banyak kasus yang demikian, ya. Oke, lanjut. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Oke. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya. Atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik. Yang namanya pengambilan keputusan itu tidak bersifat spontan, ya. Ketika kita mengambil keputusan bersifat spontan, maka tentu keputusan itu tidak akan sebaik ketika kita mengambil keputusan memiliki timing, ya, menyiapkan waktu, menyiapkan prosedur, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan tersebut, ya. Kalau orang yang mengambil keputusan secara buru-buru, ya, boleh jadi keputusan yang ambil itu tidak berkualitas atau tidak menyelesaikan masalah. Nah, menurut saya ada beberapa langkah yang harus kita ikuti atau harus kita laksanakan. Yang satu, buat keputusan yang lebih fokus, ya. Satu, kita harus buat keputusan yang lebih fokus. Yang kedua, kumpulkan fakta sebanyak mungkin di kasus tersebut. Faktanya apa saja, ya. Yang ketiga, terbuka untuk semua kemungkinan. Ini penting nih, terbuka untuk semua kemungkinan. Yang keempat, cari dampak positifnya, ya. Ubah solusi sudut pandang kita menjadi orang lain, gitu ya. Jangan mempertahankan diri kita sebagai diri kita, tetapi kita harus berani mengubah atau pandai mengubah sudut pandang kita sebagai orang lain. Yang keenam, kolaborasi tadi, ya. Dalam pengambilan keputusan seorang pimpinan dibutuhkan pertimbangan orang lain, ya, misalnya wakil kepala sekolah, ya, diajak diskus,
Kemudian tadi yang berhubungan dengan guru honor, misalnya kita minta pendapat pengawas, kasatlang, atau mungkin kasubin kan gitu ya. Yang terakhir, harus selalu lakukan evaluasi dan refleksi terhadap keputusan yang kita buat ya. Jadi bukan hanya kegiatan apapun selalu diakhiri dengan langkah evaluasi itu. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus? Oke, adalah pastinya ya. Kita kan bukan pimpinan tunggal ya. Di atas kita pasti ada atasan kita ya. Contohnya atasan kita langsung, atasan supaya pas sekolah adalah pengawas ya, pengawas wilayah. Kemudian ada juga teman sejawat ya, ada juga wakil kepala sekolah ya, itu bisa diajak musyawarah atau diskus ya. Kemudian yang paling penting nih ya, teman hidup kita Bu ini ya, istri atau suami yang menjadi relasi diskusi yang paling setia kan ya. Misalnya istri saya kapan saja dia mau diajak musyawarah ya, itu penting. Nah, kadang-kadang istri memberikan kontribusi pendapat yang memberikan keputusan yang lebih bijak gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Oke, wah luar biasa, hebat nih ya. Jadi semakin banyak kita menghadapi dilema atau kasus-kasus, semakin kita menjadi dewasa dan matang menjadi seorang pimpinan. Kita akan lebih banyak pengalaman ya dalam pengambilan keputusan. Kemudian kita dapat menjadi lebih bijak karena sering menghadapi masalah-masalah ya. Kemudian kita lebih bisa menemukan ya atau menawarkan kebaikan yang lebih besar dalam pengambilan suatu keputusan gitu ya. Ini semakin banyak kita bergelut menyelesaikan masalah, maka kita akan menjadi pimpinan atau seorang pemimpin yang lebih matang, lebih dewasa dan lebih bijak tentunya ya. Ini seperti itu jawaban saya. Oh iya, baik Bapak. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih karena Bapak sudah menyempatkan waktunya ya Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Bu Weni. Sukses untuk Bu Weni. Sukses untuk Bu Weni. Sukses untuk SDN Grogol Selatan 17. Sukses untuk Jakarta. Sukses untuk Indonesia. Terima kasih gitu, Pak. ya. Kurangnya saya mohon maaf ya Pak ya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Siang Ibu. Ya, selamat siang. Ya, perkenalkan Bu, nama saya Wedi Irawati dari SDN Grogol Selatan 17. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Ya. Gitu. Perihal saya ke sini, saya ingin mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah di sini dalam rangka modul 3.1 Bu, dengan judul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Ya. Nah, Pak Ibu bersedia Bu? Bersedia. Terima kasih Bu. Baik. Pertanyaannya adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Begini, saya baru 3 bulan di sini dan saya di sini muridnya baik-baik, tidak ada yang frontal gitu, tidak ada. Tapi pasti dalam setiap kelas itu ada permasalahan ya. Dan setiap guru itu ya punya emosional, punya sosial kan, pasti punya permasalahannya gitu. Jadi ada satu orang guru menceritakan kepada saya, dia merasa kesulitan atau merasa dalam pembelajaran dia merasa tidak puas karena salah satu ada anak yang bisa dikatakan berkebutuhan khusus atau inklusi tadi. Nah, jadi
dia bercerita ya. Kemudian saya juga harus menggali informasi dong ya. Jadi selain ibu itu tadi saya panggil, saya tanyakan apa saja permasalahan di kelas, mengapa ya. Jadi kemudian setelah ibu itu menceritakan permasalahannya, kita catat, kemudian kita panggil anak tadi. Karena kan si anak tadi sebagai ibarat kata yang diceritakan ke kita gitu, yang bermasalah, kita lihat di mana kesulitannya. Nah, gitu. Jadi kita harus tahu. Kemudian kita panggil orang tuanya, ya. Paling tidak kita mencari informasi. Kemudian katanya pindahan dari sekolah lain. Nah, si operator kita panggil pindahan dari mana gitu. Cuma si gurunya kenapa saya harus diterima seperti ini Bu? Saya merasa kesulitan katanya. Ya itu tadi. Hal seperti itu kita harus cari informasi. Jadi paling tidak kita mencari informasi dulu, informasi yang konkret supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Iya, baik, berarti mencari informasi ya. Ya, Ya. Baik, selama ini bagaimana Ibu nih menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam hal pengambilan keputusan, yaitu tadi langkah-langkahnya itu saya bertanya dulu, mencari informasi yang tepat supaya dalam pengambilan keputusan tidak salah. Jadi saya harus melihat dulu situasinya seperti apa dalam kelas tadi, kemudian kemampuan akademik si anak tadi, kita harus melihat dulu seperti apa. Kemudian selain itu kita harus tahu dari orang tua, paling tidak kita panggil orang tua, kita harus bertanya seperti apa riwayat si anak tadi kok bisa seperti ini. Paling tidak ada dari medisnya juga harus kita tahu. Jadi pengumpulan informasi, kemudian bukti-bukti kuat. Nah, kita kan tidak bisa mengatakan anak itu inklusi sementara kita tidak dapat bukti kuatnya, konkretnya, otentiknya kalau menyatakan anak itu punya kebutuhan khusus yang perlu kita bantu. Seperti kalau tidak, ya kita informasi gitu kan. Jadi secara bertahap. Kemudian kita harus mampu berkolaborasi dengan orang tua tadi, paling tidak menggali informasi yang tepat seperti itu, supaya kita bisa memberikan penanganan yang tepat. Baik. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Seperti yang saya katakan dari awal, kita itu ya mencari informasi yang tepat, mencatat, kemudian tapi harus bisa kedua belah pihak ya, supaya tidak ada timbul tadi ya keberpihakan ya. Jadi kita panggil, mencatat, kemudian mencari bukti-bukti konkretnya, kemudian bertanya kepada orang tua itu. Jadi dan semua juga kita tanya, misalnya ada teman-teman yang lain bisa, ini sebenarnya bisa kita kasuskan kan, artinya kita kasuskan ke forum seperti itu langkah-langkahnya supaya kita mengambil tindakannya tidak salah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa tadi katanya? Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal efektif itu ya itu tadi ya, artinya informasi yang tepat supaya kita dapat penanganan yang tepat. Bila perlu pihak medis juga kita datangkan, artinya kita tanya seperti apa penanganan anak tersebut. Dan lagi pula kebajikan dari si guru tadi harus ada, artinya si guru tadi memang harus bisa belajar dari Google kan banyak. Iya. Ya, jadi dalam pengambilan keputusan ini hal-hal yang bisa membantu yaitu tadi, satu dari informasi orang tua, dari medis, dan juga dari teman sejawat. Nah, kemudian kita ambil keputusan. Anak itu tetap kita rangkul, kita didik, ya. Kemudian kita belajar dari si orang tua. Dia bagaimana mendidik di rumah, kita juga dapat mendidik di sekolah. Satu kebajikan dari kita sebagai guru, bagaimana kita menyayangi, memberi pembelajaran kepada anak supaya dia nanti ke depannya sukses, bisa mandiri sesuai dengan
visi dan misi sekolah dan visi ibu juga sebagai CGP ada kan? Iya. Yaitu apa? Apa visinya? Yaitu memerdekakan si anak, ya, kemudian memberikan harapan baik atau pembelajaran yang baik, masa depan yang baik sesuai dengan kodrat yang ada dalam diri si anak dan juga kodrat zamannya. Nah, ini seperti itu. Jadi hal-hal yang membantu yaitu teman sejawat, orang tua, dan juga dari diri si guru tadi. Baik, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau setiap permasalahan dan keputusan itu atau keputusan itu pasti ada ya, artinya ada tantangan. Satu sisi, tadi kan permasalahannya gurunya keberatan kan. Itu kenapa sih anak ini ada sama di kelas saya gitu. Saya jadi memberikan pembelajarannya secara meluas, ini harus ada yang khusus gitu kan. Nah, tapi mau tidak mau, terima atau tidak terima harus dijalankan. Itu tadi nilai-nilai kebajikan si guru, nilai-nilai kita sebagai guru itu yang harus kita terapkan kepada anak. Nah, tantangannya adalah si guru tadi. Tantangannya bisa jadi si guru tadi dia hanya karena takut kepada saya, maka dia menerima si anak tadi, bisa jadi kan, itu tantangannya. Ya, tetapi tantangan yang kedua yaitu anak ini bisa nggak menerima pembelajaran yang sudah diberikan si guru tadi. Makanya penting bekerja sama, berkolaborasi dengan teman sejawat dan orang tua untuk bisa penanganan anak tersebut gitu. Tantangannya ya dari si guru tadi, terima atau tidaknya, tapi memang dia harus menerima karena kita sebagai guru nilai-nilai kebajikan yaitu mendidik dan menuntun si anak supaya nanti dia sukses dan bisa mandiri terutama. Baik, Bu. Pertanyaan berikutnya ya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu akan jalankan? Kalau saya sih nggak pakai tata kala, karena kalau tata kala itu kan ibarat kata tetap ya. Saya paling tidak gini, hari pertama dulu kita wawancara dulu dengan si guru tadi, dengan orang tua gitu. Kemudian kita itu bertahap, kita harus tahu kebenaran, bukannya kita nggak percaya atau gimana, kita paling tidak melihat lah secara nyata seperti apa sih gitu. Jadi itu bertahap, tapi tidak dijadwalkan, tidak, paling tidak kita melihat terus bertanya kembali ke guru, gimana hari ini. Nah, kemudian kita bisa konsultasi dengan misalnya ada medis kan, kemudian dari orang tua itu sendiri gitu. Jadi bertahap, paling tidak kita memberikan suatu gambaran, kita tahu gambaran seperti apa yang akan kita kelola buat si anak tadi. Jadi itu bertahap tapi tidak berjadwalkan, tidak. Tapi ya kita tetap memberikan suatu pengambilan keputusan bagaimana cara menangani anak tersebut secara dunia pendidikan supaya kita bisa paling tidak ada ilmu yang mumpuni yang bisa diterima si anak tadi seperti itu. Tapi tetap harus kita jalankan misalnya dengan waktu 2 minggu seperti itu. Ya, dan bisa jadi kita menyuruh orang tuanya konsultasi lagi ke dokter gitu, perkembangannya seperti apa. Karena kan kita ketahui untuk surat keterangan inklusi itu per 6 bulan. Nah, jadi sekali 6 bulan kita bisa nih. Tapi paling tidak konsisten kita melihat perkembangannya dan juga keputusan yang sudah kita ambil dan kita harus kita jalankan. Gitu. Baik, Ibu. Pertanyaan berikutnya ya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Pasti ada orang yang membantu kita. Ini kan sekolah. Saya punya wakil, punya guru senior ya. Tapi ada juga teman yang misalnya yang masih muda juga, siapa tahu dia punya ide-ide. Jadi itu sangat membantu. Jadi
apapun permasalahannya, kita harus forumkan supaya kita dapat masukan dari guru-guru yang lain untuk menangani suatu masalah. Jadi hal-hal yang membantu itu yaitu tadi teman sejawat rekan kerja kita yang ada di sekolah ini. Ibu. Pertanyaan terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan dilema etika? Hal-hal apa tadi? Hal-hal dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, Nah, pembelajaran ya. apa ya yang dapat Ibu petik? Gitu. Pembelajaran yang saya petik adalah dalam penanganan anak inklusi itu sangat kompleks, ya, tapi unik. Dari pembelajarannya itu adalah kesabaran kita, yaitu memberikan kesabaran kepada si guru. Kemudian kita belajar dari orang tua. Jadi pembelajaran seperti adalah kita banyak belajar. Belajar itu bukan berarti antara diri kita sendiri, tapi kita harus belajar dari kolaborasi di antara guru, teman sejawat, orang tua juga seperti itu. Jadi pembelajaran yang penting adalah dari si anak tadi kita menjadikan diri kita menjadi sabar. Terima kasih Bu atas waktunya untuk wawancara hari ini. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih ya Bu ya. Oke, Izin terima kasih. pamit. Salam sukses. Ya, sama-sama Bu.